ya berkhidmat pada ulama lah. Amin. Karena ulama itu bagaimanapun kata Rasulullah kan al ulama warasatul anbiya. Ya. Pokoknya hasil akhir saya nanti ya mudah-mudahan Allah Ijabah. Amin, amin. Saya ingin berkhidmat pada ulama, ingin berkhidmat pada agama saya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalannya. Amin. Iya. Takbir, Allahu Akbar. Saat kita sidak tempatnya Pak Haji Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rahmatullah Sidik. Kali ini kita kedatangan tamu yang bernama yang tamu dia bohong. Ini atas nama Pak Haji siapa nih? Assalamualaikum. Ya, Pak Haji Ahmad Sururi Apip. Afif. Oh, salah pengucapan bisa gawat urusan gitu. Iya. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Amin, Bang Haji amin. Rahmat. Alhamdulillah khair. Amin. Masya Allah. Saya mau tanya nih, gimana nih awal mulanya karirnya Pak Haji nih? Wah, panjang ceritanya ini. Oh, panjang kali lebar kali tinggi apa kali apa nih? Apa kali mas sungai? Panjang namanya kali apa kali panjang gitu kan. Ya, panjang. Jadi kalau pekerjaan saya dimulai dari bawah sekali. Apa itu? Dari seorang tukang tagih Debt collector di sebuah perusahaan lampu di Tangerang, ya itu di PT Ediko Megantara. Sudah mati kayaknya kalau nggak salah perusahaan itu. Itu tahun berapa tuh Pak Haji? Itu tahun 95. 95, wah masih SD saya itu. 95. Bahkan anak buah saya ini masih belum lahir semuanya. Mas, kenapa disebutkan? Jadi tahun 95 saya sudah mulai di awal tahun 95, akhir 94 itu sebagai salah satu bukan debt collector ya, tukang ambil giro. Ya, jadi kalau tugas saya mengambil giro setiap perusahaan, ya dari mulai Tangerang sampai dengan kota. Gitu. Kemudian ada kantornya di Pangeran Jakarta, ya itu di daerah Pangeran Jakarta di ruko-ruko, lupa saya nama rukonya. Tahun 94-95 awal saya bekerja di sana selama 11 bulan. Lalu tahun 95 saya konsentrasi untuk mengerjakan tugas akhir sebagai sarjana akuntansi. Lalu saya izin keluar sebagai staf di PT Ediko Megantara. Lalu saya ujian. Tahun 95 Desember saya lulus ujian dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, jurusan akuntansi. Ya. Alhamdulillah setelah itu saya sempat magang di beberapa perusahaan kantor akuntan tepatnya. Ya. Salah satunya kantor akuntan yang ada di Jalan Pahlawan Revolusi. Lalu di bulan April saya melamar pekerjaan di sebuah perguruan tinggi yang waktu itu masih belum terkenal, ya, yaitu Universitas Indonesia Esa Unggul. Tahun 95 per 1 Mei saya diterima di Esa Unggul, 1 Mei 96 sebagai staf auditor. Ya. 96 tuh ya? 96 tanggal 1 Mei sebagai salah satu staf internal auditor. Siap. Bos saya yang sangat berjasa mengajarkan Bu Cipto Saikti, ya beliau dosen akuntansi juga, dan sampai hari ini beliau masih aktif, tapi di Bandung sana. Beliau guru saya yang memang sangat saya hormati, banyak pelajaran yang beliau ajarkan kepada saya sehingga puncak karir saya sampai hari ini alhamdulillah berkat rahmat Allah dan berkat doa orang tua juga Allah berikan kepercayaan sebagai salah satu pimpinan di Universitas Esa Unggul, tepatnya di Yayasan Pendidikan Kepala Bangsa sebagai Kepala Biro Keuangan. Dan karir ini juga saya mulai dari bawah. Ketika tahun 97 saya pindah sebagai
dari staf audit internal karena ada keperluan universitas perlu orang, saya dipindahkan sebagai salah satu kasubag akuntansi. Ya. Kasubag akuntansi tahun 97 sampai dengan sekitar tahun 2000. Tahun 2000 saya diangkat sebagai kepala bagian akuntansi waktu itu. Ya, itu pun berjalan sampai dengan tahun 2007 kalau nggak salah. Tahun 2007 lalu saya diminta untuk berkarir di bidang audit internal. Ya, audit internal. Maaf, sebelumnya setelah sebagai kepala bagian akuntansi selama itu tahun 2007, 2008, 2009 saya dipercaya sebagai salah satu pimpinan di audit internal di Esa Unggul, tepatnya di Biro Audit Internal Yayasan Pendidikan Bangga Bangsa. Jadi memang karir saya dari bawah, dari mulai tukang tagih, ya, dibilang semua di bidang accounting. Karena memang background saya di bidang accounting. Lalu untuk memperkaya hasanah keilmuan, saya coba ikuti beberapa kuliah, ya. Kuliah di Pascasarjana, ya, di waktu ambil MM, tapi karena nggak sesuai dengan bidang kan, saya mundur. Bukan mundur ya. Kenapa? Nggak selesai. Ya, akhirnya ketika tahun 2000 lupa ya, setelah itu saya coba ikut untuk program magister akuntansi. Alhamdulillah tahun 2015 saya lulus sebagai sarjana strata 2 di Pascasarjana Universitas Unggul sebagai magister akuntansi bersama teman-teman yang lain. Gitu. Hingga saat ini saya masih berkarir di Esa Unggul. Terus juga sampai hari ini saya masih berada sebagai kepala biro keuangan di Universitas Esa Unggul, mengurusi keuangan dan perpajakan. Gitu. Itu aja kalau di kantor, Bang Haji Rahmat. Oke. Terima kasih kalau yang buat kerja di sini nih. Iya. Kalau yang di luaran ya? Saya pernah kebenaran tahun 2000 tahun 2014 kalau nggak salah itu ada pemilu ya. Saya mendampingi salah satu calon legislator ya di Partai Hanura waktu itu. Hanura? Iya, Hanura. Waktu itu saya sudah bekerja juga, masih bekerja. Masih bekerja juga di Esa Unggul? Di Esa Unggul, ya. Saya waktu itu mendampingi beliau menjadi tim sukses dan alhamdulillah tahun 2014 terpilih beliau sebagai salah satu dewan. Dewan apa tuh? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta. Dan juga saya diminta secara langsung oleh beliau untuk mendampingi beliau sebagai staf ahli. Jadi saya selama kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun, lupa saya, 3 tahunan lah. Saya aktif di DPRD DKI Jakarta sebagai staf di Komisi D, komisi yang membawahi bidang pembangunan. Iya, di DPRD DKI Jakarta selama 3 tahun kalau nggak salah. Jakarta mana tuh daerahnya? Di Kebon Siri. Kebon Siri. Iya. Kebon Siri semua atau iya, ada lagi? Semua. Siri sebagai semua. staf ahli di Komisi D, komisi yang membawahi bidang pembangunan. Ya. Kalau di DKI Jakarta ada beberapa komisi, ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, komisi E. Komisi A itu mengatur tentang tata kelola pemerintahan, komisi B itu tentang ekonomi ya, termasuk BUMD di bawah komisi B. Dan komisi C itu di bidang keuangan juga, tapi dia terkait pajak-pajak segala macam lah ya, penerimaan daerah. Jangan saya di komisi D di bidang pembangunan. Di bidang pembangunan itu ada beberapa dinas, ada kebersihan, ada pertamanan waktu itu yang sering namanya dinas kehutanan. Ya. Oh gitu, nyambung dan semua juga tuh. ada beberapa dinas yang berada di bawah komisi D. Sedangkan komisi E itu, komisi E dia lebih kepada Kesra. Kesra itu apa? Kesra kesejahteraan masyarakat, termasuk juga tentang sekolah, tentang keagamaan ada di komisi E, tentang kesehatan. Begitu, Bang Rahmat. Siap. Selain di pekerjaan, di rumah sebagai apa, Pak? Saya di rumah tahun 2009 itu pernah dipercaya oleh masyarakat, diminta ya sebagai tenaga muda, sebagai pejabat paling rendah di wilayah. Ini rukun tetangga sama 2 periode. Tapi setelah saya masuk partai di Hanura ya
maka saya mundur karena memang persyaratan dari waktu Pak Ahok dan Pak Jokowi tidak tidak memperbolehkan seorang pengurus wilayah sebagai pengurus partai, kan saya mundur. Nah, saya juga tahun 2015 setelah pemilihan dewan saya juga terpilih sebagai salah satu kandidat, dan akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2015 saya dipilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura di Jakarta Utara. Ya, sampai tahun 2020. Dan alhamdulillah sampai hari ini kemarin karena memang pandemi Covid begini, musyawarah daerah, ya musyawarah cabang ya ditiadakan, langsung ditunjuk sebagai masih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura di Jakarta Utara. Alhamdulillah sampai hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Kesan-kesannya gimana tuh dari yang di kantor sampai yang aktivis di luar? Semuanya itu banyak hal-hal yang bersifat positif. Ya. Contohnya? Terutama banyak belajar ya. Saya belajar ilmu mungkin dari beberapa guru. Salah satu guru saya anak buah saya di sini. Yang berkesan? Ibu Dwi, Pak Isom, Pak Fajri, Pak Daud, itu guru saya semua. Jadi saya banyak belajar dari anak buah. Oh gitu. Ya. Belajar apa? Belajar tentang moral. Moral. Ya. Moral kehidupan atau moral apa nih? Moral dalam bekerja lah. Oh, dalam bekerja. Ya. Kita memang saya dari dulu suka dengan kerja sama tim. Karena bagi saya itu keberhasilan tim lebih sempurna daripada keberhasilan sendiri. Wih, Masya Allah. Itu prinsip. Artinya memang setiap keberhasilan bukan semata-mata hasil kerja keras pimpinan, tapi juga kerja keras anak buah semuanya. Makanya mereka perlu mendapatkan apresiasi. Masya Allah. Gitu, sebagai apa? Tanda hormat. Ya, gitu. Ini salah satu tanda leadership yang low profile nih. Ya memang kita sebagai atasan nggak boleh berlaku semena-mena ya. Walaupun kita punya hak untuk itu, tapi kalau bisa janganlah. Oke, karena memang kita sama-sama berjuang, memperjuangkan satu ide yang sama untuk memajukan perusahaan. Siap. Begitu. Jadi makanya kalau tanpa kerjasama yang lain nggak mungkin saya ada keberhasilan seperti ini. Betul. Tanpa tim kita nggak bakal berhasil semuanya. Betul banget. Nah terus yang tadi tuh guru besarnya tuh yang ngajarin dari Pak Habib masuk dari Esa Unggul, siapa namanya itu? Itu nama Ibu Cipto Sayekti. Ibu Cipto Sayekti. Beliau gubernur sekarang megang sebagai penanggung jawab di kampus Bandung. Oh, Bandung. Di SDI Inaba Bandung. Nah, yang berkesan buat dianya apa tuh pelajaran atau ilmu yang didapat? Pertama, walaupun beliau itu agak keras. Nah, keras dalam hal? Iya, keras dalam mendidik ya. Oh, mendidik ya. Tapi dirasakan sekarang ya hasilnya. Baru terasanya sekarang gitu. Jadi selama karir saya selalu berpegang teguh kepada apa yang beliau katakan ya, bahwa hidup ini keras. Hidup ini keras. Kalau kita tidak bisa bertahan, tidak bisa mempertahankan diri, maka kita nggak survive nanti. Oke. Alhamdulillah hasilnya seperti sekarang ini. Masya Allah. Tentunya pasti selain kerja keras dan jasa juga orang lain, tapi yang paling berjasa orang tua lah. Orang tua. Orang tua ibu kita terutama yang setiap malam mungkin kita nggak tahu bangun pagi, ya jam 2 pagi bangun, sholat, tahajud, mohon pada Allah. Ya kalau tentang keberhasilan yang kita dapatkan sekarang ini tidak lepas dari doa orang tua yang pasti ya. Karena memang saya waktu ketika saya kuliah gitu kan, itu susah payah saya. Ya bahkan saya pernah, makanya saya bukan tidak keras. Saya merasa apa yang dilakukan mahasiswa kan memang saya juga selain membidangi keuangan, saya juga membidangi keuangan mahasiswa. Jadi juga banyak hal-hal yang kadang-kadang saya suka tertawa sendiri, ya. Hal-hal yang dilakukan mahasiswa itu pernah saya lakukan dulu. Contoh gini. Apa itu? Saya pernah waktu itu kuliah. Padahal waktu itu murah sekali kuliah. Waktu tahun berapa tuh? Tahun 91 sampai 95 ya. Itu saya itu selama 8 semester itu cuma bayar 1 semester waktu itu. Kok bisa? Sisanya itu saya kerjanya kalau mau ujian ya ngumpulin bukti bayar teman. Gitu. Kamu saya ganti. Tapi itu nggak bagus, saya jangan tiru. Iya. Tapi itulah. Buat pengalaman aja. Ya itu buat cerita anak-anak lah. Wow, itu susahnya waktu itu hidup. Ya karena memang
Saya 4 saudara, ya 5 bersaudara. Adik saya yang 2 itu waktu itu belum masih SMA ya. Jadi memang ibu saya tinggal single parent, ayah saya meninggal ketika saya kelas 3 SMA. Jadi mereka benar-benar, ibu saya tuh benar-benar berjuang untuk menghidupi anak-anaknya ya. Waktu itu adik saya juga ingin sekolah juga. Akhirnya ketika itu saya cari sekolah yang murah aja. Yang murah pun saya nunggak. Ya, dari 8 semester saya cuma bayar 1. Akhirnya pada saat saya mengajukan skripsi baru di situ kita harus bayar. Dan disitulah ada pelajaran yang sangat berharga waktu itu. Apa itu? Waktu ketika saya mau maju sidang tidak ada duit. Ya. Waktu itu akhirnya ada salah satu teman saya yang memang kebenaran ya secara finansial cukup mampu ya. Ya alhamdulillah sekarang beliau sebagai salah satu anggota dewan di Kota Bekasi. Kota Bekasi, Pak Anim lah saya sebut namanya, Pak Anim Imamuddin. Ya, beliau membantu saya yang memberikan saya support, dan baik support secara moral maupun secara finansial, membantu sampai selesainya itu ya, sidang. Saya bisa ikut ujian. Disitulah saya belajar dan bertekad bahwa memang bagi saya teman ada segalanya. Ya, jadi tanpa teman mungkin saya nggak seperti ini, gitu ya. Makanya jeleknya, buruknya, karena saya saking percaya dengan teman, seringkali saya ditipu oleh teman. Gitu ya. Beberapa kali saya ditipu oleh teman, tapi saya jalanin aja lah. Saya yakin Allah nggak akan tidur. Ya. Allah menguji hambanya, kesabaran kita. Ya, mudah-mudahan semuanya ya ada jalan keluarnya lah. Itu aja. Kembali kepada ibu. Jadi memang saya sangat salut kepada ibu saya itu. Ya. Sampai hari ini saya menyesal juga ya. Kenapa tuh? Ketika saya sudah seperti ini, ibu saya sudah tidak ada. Ingin berbakti ya, yang bisa saya lakukan adalah memberikan doa dan juga coba memberikan menyampaikan cita-cita beliau yang belum pernah tersampaikan. Apa itu? Ya banyak sekali ya, seperti ya mendirikan majelis taklim. Masya Allah. Saya juga aktif. Di rumah saya juga aktif di beberapa majelis. Ya di majelis Al-Muwasalah terutama. Di rumah itu? Di rumah di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Saya juga aktif di Majelis Ulama Indonesia. Ya. Saya juga aktif di beberapa taklim, termasuk di kepengurusan masjid di wilayah. Gitu. Saya sejak kecil itu, sejak SMP sudah suka dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Masya Allah. Ikut sebagai anggota Rabbani Masjid, ya ikut melakukan perjalanan dakwah ke masjid-masjid, gitu ya. Sampai hari ini ya masih tidak jauh dengan masjid gitu. Gitu. Itu aja sih, banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, dan sampai hari ini, sampai saat ini saya masih lakukan dengan waktu yang ada. Amin. Dan itunya buat motivasi buat semua orang setelah tahu Pak Haji Apip ini seperti apa dari bawah sampai akhir, itu apa tuh Pak Haji motivasinya? Motivasi yang pertama ya motivasi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, hidup itu keras. Jangan pernah menyerah. Ya, hidup jangan pernah menyerah. Ikhtiar wajib. Hasilnya serahkan Allah. Hasil serahkan kepada Allah. Masya Jadi, Allah. Nggak usah stres ya. Nggak usah dibawa. Hidup berarti. sudah susah. Kalau kita susah, stres tambah susah lagi. Makanya hidup seperti air mengalir lah ya. Kita terima qadar Allah. Kita berusaha ikhtiar. Tetap ikhtiar. Sampai hari ini saya tetap ikhtiar. Amin. Ya, saya beberapa ikhtiar yang masih sampai hari ini hasil belum pun saya masih terus berikhtiar. Karena saya yakin Allah tidak melihat hasil akhir. Betul. Proses. Allah itu pasti melihat proses. Amin. Iya. Yang pertama itu ya. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Atas segala sesuatu. Yang kedua, selalu motivasi bersifat berlaku baik pada setiap orang. Berarti siapapun kita berlaku baik. Iya. Gitu. Tidak melihat siapapun ya. Terutama kalau Anda sebagai salah satu pimpinan di kantor ya. Jangan karena Anda punya kekuasaan
Cuma anak munang. Anda seenak dengan anak buah tidak. Nggak bisa begitu ya. Siap. Karena tanpa anak buah Anda tidak ada apa-apanya. Betul. Saya setuju tuh kalau gitu. Yang kedua itu Iya. selalu berlaku baik dalam bekerja. Oh gitu. Yang ketiga ya harus kejujuran pasti ya. Jujuran. Harus ada. Nah, di mana saja harus jujur. Yang keempat ya berdoa. Karena Berdoa. bagaimanapun doa kata orang Islam itu doa selalu mukminin. Ah, Doa itu adalah senjata orang mukmin. Masya Jadi Allah. Benar. tanpa doa kita kurang sempurna ikhtiar kita. Betul. Apalagi doa istri ya. Ya doa istri yang solehah Amin. Iya. itu aja. Sharing-sharingnya nih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi semuanya yang menonton acara ini. Oh iya satu lagi. Apa Ini, itu? Saya dalam keadaan gini aja masih juain ikhtiar. Masya Allah. Ikhtiar. Contohnya? Saya ingin di masa tua saya nanti ya, setelah saya tidak berkarir sebagai pegawai lagi, saya ingin mahabbah kepada para ulama. Masya Allah. Itu cita-cita saya yang sangat saya dambakan ya. Masya Allah. Mulia Saya ingin sekali itu. berkhidmat kepada ulama. Berhikmat langsung pada ulama. Saya ingin ketika akhir hayat saya yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang kedua juga dalam keadaan sedang menuntut ilmu lah, ibadah. Oh iya. Ya, saya juga ingin ya berkhidmat pada ulama lah. Amin. Karena ulama itu bagaimanapun kata Rasulullah kan al ulama warasatul anbiya. Ya. Pokoknya hasil akhir saya nanti ya mudah-mudahan Allah Ijabah. doa Amin. saya. Amin. Saya ingin berkhidmat pada ulama, ingin berkhidmat pada agama saya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalannya. Amin. Iya. Takbir, Allahu Akbar. Sukses selalu buat Pak Haji ya. Amin. Iya. Salam sama keluarga. Terima kasih untuk waktunya.